Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam. Masih ingat ada siapa lagi? Nah, yang pertama ada Muhammad Iqbal. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Ali Pasha. Oke, masih ingat semuanya ya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia sendiri masyarakatnya sudah mengenal tentang paham-paham kepercayaan seperti animisme dan dinamisme, di mana kepercayaan-kepercayaan tersebut ini sudah mempermudah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, karena sebelumnya mereka telah memahami tentang kepercayaan, nah Islam itu memperlurus kepercayaan mereka, memperbaiki kepercayaan mereka, sehingga masyarakatnya ini lebih mudah menerima Islam karena sebelumnya mereka telah mengenal tentang kepercayaan. Dalam materi sejarah masuknya Islam di Indonesia ini kita ada 2 poin utama. Yang pertama adalah jalur masuknya Islam di Indonesia yang nantinya ada 4 subbab. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Kemudian yang kedua kita akan membahas strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Di sini ada 5 subbab, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, dan kesenian. Oke, memasuki poin yang pertama, yaitu jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dibawa sendiri oleh orang Gujarat. Mereka bermigrasi ke India untuk melakukan perdagangan ke Indonesia. Jadi dari Gujarat mereka bermigrasi ke India. Nah, orang-orang India ini juga mendapat Islam dari Gujarat. Nah, orang-orang India ini juga melakukan perdagangan ke Indonesia. Jadi secara tidak langsung dari Gujarat ke masyarakat India, kemudian masyarakat India ke masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada teori Arab. Teori Arab ini dibawa langsung oleh orang-orang Arab melalui jalur perdagangan. Jadi orang-orang Arab sendiri yang membawa Islam ke Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada teori Persia. Nah, teori Persia ini menekankan pada persamaan budaya antara Indonesia dan Persia sendiri. Jadi penyebarannya ini melalui kesamaan antara budaya mereka atau tradisi mereka, seperti misalnya peringatan 10 Muharram, seperti itu. Yang terakhir adalah teori Cina. Nah, menurut teori ini orang-orang Cina itu telah melakukan hubungan. Jadi Indonesia dan Cina ini telah berhubungan sudah lama. Jadi mereka telah menjalin hubungan sudah lama pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setelah Hindu-Buddha kan memasuki era keislaman. Dari situ sejarahnya. Selanjutnya ada strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, strateginya adalah perdagangan, di mana bahwa orang-orang zaman dulu ini dikenal sebagai profesinya adalah pedagang. Nah, banyak dari mereka yang menjadi pedagang, termasuk orang-orang dari luar Indonesia. Nah, orang-orang dari luar Indonesia ini yang telah mengenal Islam itu adalah seorang pedagang. Kemudian mereka melakukan kerjasama dengan orang-orang Indonesia. Nah, secara tidak langsung hubungan komunikasi mereka, hubungan sosial mereka ini membawa Islam masuk ke Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada perkawinan. Perkawinan ini juga masih berkaitan dengan perdagangan, di mana pedagang-pedagang dari luar negeri ini ada yang tertarik dengan masyarakat Indonesia. Kemudian mereka mempersunting perempuan dari Indonesia misalnya. Nah, di mana bahwa Islam ini tidak memperbolehkan menikah jika tidak sesama Islam, maka secara tidak langsung yang dipersunting ini harus masuk Islam, dan mereka juga menerima syarat tersebut. Nah, dari perkawinan tersebut dia telah mempelajari Islam secara tidak langsung, karena dalam Islam juga mengajarkan tentang perkawinan. Nah, itu tidak semata mereka masuk Islam karena menikah. Selanjutnya mereka juga memperdalam tentang keislaman. Jadi mereka berbagi Islam itu melalui perkawinan. Yang selanjutnya adalah pendidikan.
pendidikan ini berawal dari hanya sebuah forum diskusi. Dari forum diskusi ini orang-orang sharing, orang-orang ngobrol, orang-orang berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada pada saat itu. Nah, kemudian dari situ orang-orang berpikir bahwa pendidikan ini juga harus berdasar dengan keislaman. Selanjutnya yang sekarang dikenal sebagai pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang pertama kali di Indonesia. Lembaga pesantren sendiri berfokus pada keislaman namun tetap mengedepankan materi umum yang berdasarkan pada keislaman. Yang selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf ini rata-rata mereka adalah seorang pengembara yang bisa disebut sufi. Para sufi ini mereka memiliki kemampuan untuk berbaur kepada masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk dapat melihat problematika-problematika di lingkungan masyarakat. Jadi mereka menggunakan kelebihan mereka, menggunakan kemampuan mereka yang mudah berbaur dengan masyarakat. Nah, mereka berbaur dengan masyarakat, mereka mendengar keluhan masyarakat, kemudian mereka menyalurkan solusi, di mana solusinya itu tentang keislaman. Nah, dari situ masyarakat lebih mudah untuk menerima Islam karena berawal dari masalah-masalah kehidupan mereka seperti ekonomi, sosial, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kesenian. Nah, kesenian ini disebarkan bisa melalui sastra, kemudian ada pertunjukan wayang, kemudian ada kaligrafi. Itu termasuk penyebaran Islam lewat kesenian. Yang terkenal adalah tentang wayang yang dibawa oleh Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, di mana beliau ini menggunakan metode wayang untuk menceritakan tentang keislaman. Jadi orang-orang yang ingin melihat pertunjukan wayang ini, sebagai tiket masuk mereka harus mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, secara tidak langsung mereka telah belajar untuk melafalkan kalimat syahadat. Nah, kemudian juga sebelum masuk ke pertunjukan wayang mereka dituntut untuk bercuci tangan. Mereka harus cuci tangan dan cuci kaki, dimana itu juga termasuk ajaran dari Islam. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi mereka sedikit demi sedikit mengenal Islam, mengenal kebiasaan-kebiasaan Islam. Selain itu juga cerita-cerita yang dibawakan dari perwayangan itu ini sangat ringan, namun tetap di dalamnya ada unsur-unsur keislaman. Selain itu cerita-cerita yang dibawakan dari wayang itu juga menyangkut unsur keislaman. Nah, masyarakat ini menerima ajaran Islam ini dengan sangat ringan. Mereka menganggap bahwa mereka sedang menonton sebuah hiburan, padahal di dalamnya ini menyangkut ajaran-ajaran Islam, seperti itu. Oke, itu adalah materi hari ini. Kemudian saya akan mengirim PowerPoint-nya ke Google Classroom. Dan saya juga akan mengirim bahan bacaan dan video. Nanti kalian akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian berdiskusi tentang video yang akan saya kasih di Google Classroom, termasuk strategi dakwah mana, termasuk jalur mana, seperti itu. Kemudian laporannya bisa kalian kirim di Google Classroom dan kita lanjutkan diskusi di sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.